Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, kelak di akhirat manusia hanya bisa menuju kedua tempat, neraka atau surga. Ya, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mau masuk ke dalam neraka, karena neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Di dalamnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan siksaan yang sangat dahsyat. Tidak ada satupun manusia yang mau masuk ke dalam neraka. Tapi ada juga orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Ini aneh ya. Padahal di dalam surga itu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kenyamanan, penuh dengan keindahan yang tiada tara. Demikian dahsyatnya kenikmatan dan keindahan surga. Surga bahkan itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dijangkau dengan daya hayal, dengan pikiran manusia. Demikian dahsyatnya kenikmatan yang ada di sana, keindahan yang ada di surga. Tapi ada orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Kira-kira siapa orang yang tidak mau ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Kata Nabi, semua umatku masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, waman ya'ba?" Siapa orang yang tidak mau masuk ke dalam surga itu? Maka Nabi menjawab, Nabi menjelaskan, "Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Siapa yang mentaatiku, taat kepadaku, kata Nabi, dialah yang masuk surga. Dan siapa yang tidak taat, siapa yang mendurhakaiku, maka dia termasuk orang-orang yang tidak mau. Dia termasuk orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Jadi ketika kita tidak taat kepada Nabi, maka kita otomatis tidak taat kepada Allah. Karena apa? Karena atiullah wa atiur rasul. Orang yang taat kepada Nabi sudah pasti taat kepada Allah. Orang yang tidak taat kepada Nabi, maka dia tidak mau masuk ke dalam surga. Dia sendiri yang tidak mau. Lalu seperti apa orang yang taat kepada Nabi? Orang yang taat kepada Nabi adalah orang yang alladzina amanu wa amilus sholihat, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi itu tidak cukup beriman ya, beriman lalu tidak beramal soleh tidak cukup, harus beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan alladzina amanu wa amilus sholihati dan seterusnya. Banyak sekali yang seperti itu ya. Beriman dan beramal soleh. Beramal solehnya seperti apa? Tentu saja sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu misalnya sholat, berpuasa, berzakat, berhaji bagi yang mampu, menghidupkan sunnah, ya. Kemudian birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, menghindari, menjauhi semua yang dilarang, kemaksiatan, minuman keras dan lain sebagainya. Itulah orang-orang yang taat kepada Nabi. Kemudian siapa yang tidak taat? Yang tidak taat tentu saja yang sebaliknya. Tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau berzakat karena pelit ya, tidak mau berhaji padahal dia mampu, kemudian berbuat sangat buruk kepada kedua orang tuanya, tidak mau berdakwah, tidak mau menghidupkan sunnah dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang tidak taat kepada Nabi, dan dia termasuk orang-orang yang tidak mau atau enggan masuk ke dalam surga. Saudaraku semua, mudah-mudahan semoga kita semuanya adalah termasuk orang-orang yang taat kepada Nabi, karena taat kepada Nabi berarti taat kepada Allah. Ketika kita taat kepada Allah, maka kita termasuk orang-orang yang alladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat, yang sangat sederhana ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap dari saya.
utamakan, mementingkan Allah, maka niscaya Allah akan juga mengutamakan kita dan menolong kita selalu, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.